warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam sistem keuangan negara, yaitu alur dan mekanisme perpajakan di Indonesia. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai warga negara untuk memahami bagaimana proses perpajakan berlangsung dari awal hingga akhir. Nah, jadi kewajiban yang pertama itu ada NPWP dan NPPKP. Setiap orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi syarat penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Dan bagi pelaku usaha yang omsetnya melebihi batas tertentu, yaitu di atas 4,8 miliar per tahun, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, kalau misalkan tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sanksinya adalah setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka sanksinya adalah pidana penjara minimal 6 bulan sampai dengan 6 tahun ditambah denda 2 kali sampai dengan 4 kali dari jumlah pajak yang terutang. Nah, haknya adalah kalau misalkan wajib pajak wajib memperoleh NPWP atau NPPKP, maka haknya wajib pajak berhak untuk mengajukan penghapusan NPWP dan atau pencabutan NPPKP. Tetapi, proses penghapusan NPWP untuk orang pribadi sebelum diputuskan apakah disetujui atau tidak, maka akan ada proses pemeriksaan pajak di mana jangka waktunya untuk orang pribadi adalah 6 bulan dan untuk badan adalah 12 bulan dan untuk NPPKP adalah 6 bulan. Nah, selanjutnya setelah memiliki NPWP dan NPPKP, wajib pajak harus menghitung dan membayar pajak yang terutang. Jadi, kewajiban yang kedua itu ada pembayaran pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menganut self-assessment, artinya wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Jadi, wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Ada SPT masa dan ada SPT tahunan. Untuk SPT masa pengusaha, pembayaran pajaknya maksimal tanggal 15. Untuk SPT masa PPh 21, 22, 23, 25, 26, 15, 4 ayat 2. Dan untuk SPT tahunan, pembayarannya adalah setiap akhir bulan ketiga sebelum dilaporkan. Nah, sanksinya kalau misalkan wajib pajak telat melakukan pembayaran pajak, jadi wajib pajak harus bayar sanksi administrasi menggunakan suku bunga acuan ditambah 5%. Nah, haknya adalah ketika wajib pajak diperiksa, wajib pajak berhak untuk mengajukan angsuran pajak atau menunda pembayaran pajak. Tetapi ketika wajib pajak mengajukan angsuran, wajib pajak akan dikenakan sanksi, yaitu suku bunga acuan ditambah 0%. Selanjutnya, setelah membayar pajak, wajib pajak harus melaporkan kewajiban pajaknya melalui surat pemberitahuan atau SPT. Pelaporan dilakukan secara berkala, baik bulanan maupun tahunan, tergantung jenis pajaknya. Dalam pelaporan pajak, wajib pajak harus mengingat atau memperhatikan kapan jatuh tempo pelaporan pajak. Pelaporan pajak untuk pengusaha maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau misalkan telat dalam pelaporan pajak untuk SPT masa PPN, sanksinya sebesar 50.000 per tahun. Untuk SPT masa selain PPN berarti SPT masa PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2, 25, 26, sanksinya itu sebesar 100.000 per bulan. Nah, untuk SPT tahunan, batas pelaporannya untuk orang pribadi adalah akhir bulan ketiga dan untuk badan adalah akhir bulan keempat. Nah, kalau misalkan telat dalam pelaporan pajak, untuk SPT tahunan orang pribadi, sanksinya 100.000. Dan untuk SPT tahunan badan, sanksinya 1 juta.
Nah, di sini haknya wajib pajak yaitu berhak untuk melakukan pembetulan SPT. Ketika SPT-nya salah tulis atau salah hitung, maka wajib pajak berhak melakukan pembetulan. Nah, dalam pelaporan pajak, wajib pajak juga punya hak untuk melakukan perpanjangan pelaporan pajak maksimal 2 bulan. Tetapi apabila akibatnya setelah diperpanjang jadi kurang bayar, maka kurang bayarnya akan kena sanksi, yaitu suku bunga acuan ditambah 5%. Nah, kewajiban yang keempat adalah pembukuan atau pencatatan. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, pencatatan terdiri dari atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Jadi intinya, kalau pembukuan itu membuat laporan keuangan dan kalau pencatatan itu mencatat omset. Pembukuan wajib dilakukan oleh wajib pajak badan dan wajib pajak pengusaha. Sedangkan pencatatan boleh dilakukan oleh pengusaha UMKM. Nah, di sini haknya adalah ketika salah tulis atau salah hitung, wajib pajak berhak melakukan pembetulan SPT dan wajib pajak berhak meminta surat keterangan. Seorang wajib pajak orang pribadi yang menjalankan tugas kecil atau UMKM, misalnya toko kelontong, memiliki kewajiban melakukan pencatatan, bukan pembukuan, karena omsetnya masih di bawah batas tertentu. Ia ingin menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN untuk menghitung pajaknya secara lebih sederhana. Untuk dapat menggunakan NPPN, wajib pajak berhak mengajukan surat keterangan ke kantor pajak yang menyatakan bahwa ia memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang boleh menggunakan norma tersebut. Kewajiban yang kelima ada pemeriksaan pajak. DJP memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Tujuannya untuk memastikan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak telah dilakukan dengan benar dan sesuai penentuan. Pemeriksaan pajak ada 4 tipe pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan lengkap. Dilakukan untuk menggali seluruh aspek kewajiban perpajakan, mencakup semua jenis pajak dan seluruh pos dalam SPT. Cocok untuk wajib pajak dengan aktivitas usaha kompleks atau nilai transaksi besar. Waktunya 5 bulan ditambah pelaporan 30 hari, jadi total 6 bulan. Nah, yang kedua, pemeriksaan terfokus. Menyoroti satu atau beberapa pos tertentu dalam SPT. Biasanya dilakukan jika ada ketidaksesuaian pada bagian tertentu dari pelaporan pajak. Lebih efisien dibandingkan pemeriksaan lengkap, tapi tetap mendalam. Waktunya 3 bulan ditambah pelaporan 30 hari jadi total 4 bulan. Nah, yang ketiga ada pemeriksaan spesifik. Fokus pada isu atau transaksi tertentu yang dianggap berisiko tinggi. Contohnya transaksi afiliasi, penghindaran pajak, atau penggunaan skema tertentu. Waktunya 1 bulan ditambah pelaporan 30 hari jadi total 2 bulan. Nah, yang keempat ada pemeriksaan data konkret. Dilakukan karena adanya data atau informasi valid dari pihak ketiga atau hasil intelijen perpajakan. Contohnya data transaksi dari perbankan, laporan keuangan eksternal, atau informasi dari instansi lain. Waktunya 10 hari kerja pengujian ditambah 10 hari kerja pelaporan. Dalam pemeriksaan pajak, wajib pajak menerima SKP yaitu SKPKB, SKPLB, nihil, KBT. Nah, dalam pemeriksaan pajak, wajib pajak berhak melakukan klarifikasi dan berhak meminta surat tugas pemeriksaan. Setelah menerima surat tugasnya, lalu mengkonfirmasi ke DJP. Nah, yang keenam ada penetapan atau ketetapan. Penetapan yaitu proses menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berdasarkan data dan informasi yang tersedia tanpa melalui pemeriksaan dahulu. Contoh penetapan yaitu surat tagihan pajak atau STP. Nah, ketetapan yaitu hasil dari proses pemeriksaan atau verifikasi yang dilakukan oleh DJP
untuk memastikan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jenisnya yaitu SKP KB, SKP LB, SKP nihil, dan SKP KBT. Haknya, wajib pajak berhak untuk mengajukan pembetulan dan hak atas kerahasiaan data. Yang ketujuh yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan haknya. Jangka waktunya yang pertama adalah wajib pajak diperiksa, maka menerima SKP atau surat ketetapan pajak. Nah, 1 bulan kemudian akan jatuh tempo dan harus dibayar. Jika setelah jatuh tempo masih belum dibayar, maka 7 hari kemudian DJP memberi surat teguran. Nah, setelah menerima surat teguran masih belum bayar, maka 21 hari kemudian terbit surat paksa. Nah, setelah terbit surat paksa masih belum bayar juga, maka 2 kali 24 jam DJP menerbitkan SPMP atau surat perintah melaksanakan penyitaan. Setelah aset disisa, 14 hari kemudian pengumuman lelang. Nah, setelah pengumuman lelang, 14 hari kemudian penjualan lelang. Nah, ketika wajib pajak ditagih, wajib pajak berhak mengangsur pembayaran pajak atau menunda pembayaran pajak. Dan DJP akan memberikan waktu paling lama 1 tahun untuk mengangsur pembayaran pajak. Nah, yang terakhir adalah sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul antara wajib pajak dan penanggung jawab dengan pejabat yang berwenang akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Sengketa pajak terdiri dari yang pertama ada keberatan, pelaksanaannya di DJP. Sanksinya 30% jika keputusan keberatannya diterima sebagian atau ditolak. Nah, yang kedua ada banding, pelaksanaannya di pengadilan pajak. Dan sanksinya sebesar 60% jika keputusan bandingnya diterima sebagian atau ditolak. Nah, yang ketiga ada peninjauan kembali. Pelaksanaannya di Mahkamah Agung. Sanksinya sebesar 60% kalau keputusan peninjauan kembalinya diterima sebagian atau ditolak. Ada juga istilah gugatan. Gugatan atau permohonan tertulis yang diajukan ke pengadilan pajak untuk menyelesaikan sengketa yang bukan berasal dari SKP, melainkan dari pelaksanaan penagihan pajak, misalnya penyitaan atau lelang yang dianggap paksaan. Keputusan lain yang dapat digugat menuntut peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, wajib pajak berhak mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan catatan wajib pajak tidak boleh mengajukan sengketa pajak. Demikian penjelasan mengenai alur dan mekanisme perpajakan di Indonesia. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.